Salam dari Sobat Ngarit Riau. Hari ini kita turun ke salah satu saudara kita yang mengalami orang dalam gangguan jiwa, ya, dan lebih ke arahnya selalu marah, selalu gelisah, lebih ke skizo. Dan alhamdulillah kakaknya ini dengan kedatangan kita disambut dengan baik. Kakaknya juga ramah, mau berinteraksi, kooperatif. Ya, harapan saya kakak selalu minum obat rutin. Dan ini juga kita berikan tambahan obat lagi tadi saudaraku ya. Sekalian vitaminnya. Kalau boleh tahu kak, apa yang kakak rasakan setiap hari ini? Rasa biasa aja, tapi ada yang amat ada bisikan gitu, kayak tawain. Masih ada yang merasa membisiki kakak gitu. Apa yang bisikan itu seperti apa? Kayak kita mengerjain sesuatu gitu kan. Kok gitu, kok gak gitu caranya gitu. Ada tak ke arahnya pukul itu? Enggak. Marahi itu? Enggak. Bunuh itu? Enggak. Tidak ada ya? Usia sekarang? 28 tahun. 28 tahun. 27, 4 bulan. Hampir 28 lah ya. Udah sempat berkeluarga? Udah sempat. Kakak kena kegelisahan seperti ini sampai kakak dirawat. Pernah dirawat enggak? Iya, di RSJ Dumai. Di RSJ Dumai ya. Pernah dirawat di RSJ Dumai. Kejadian yang kakak alami ini sebelum nikah apa sesudah nikah? Sesudah nikah. Sesudah nikah. Punya anak kakak? Pas hamil 5 bulan itu. Oh, tapi anaknya keguguran ya. Jadi nikah berapa lama tuh kakak? Paginya nikah, malamnya keguguran. Paginya nikah, malamnya keguguran. Macam mana ceritanya? Jadi ketika kakak minum obat ini yang dari rumah sakit awal Bros, apa yang kakak rasakan? Mulai agak tenang gitu. Mulai agak tenang ya, bisa tidur malam. Bisa kontrol emosi. Malam tadi keluar katanya. Dari jam berapa? Dari jam 8 tuh ke tempat Kak Jerry. Iya, ngapo di sana? Nak makan, nak koro-koro. Oh, koro-koro. Mam tadi koro-koro sama Pak Malik sama Pak Panjang Liang. Sampai jam berapa di sana koro-koronya? Kayaknya sampai jam 11 lah. 11 kurang. Niat mau nikah lagi kapan? Secepatnya. Tapi niat dalam hatiku, aku minta sama Allah jodoh ini betul-betul dari Allah langsung. Iya. Ya emang jodoh yang kemarin dari mana? Dari diri aku sendiri, aku suka sendiri. Pokoknya aku mau umrah dulu, ya. Minta sama Allah, perbaiki diri. Minta doanya. Doanya saudaraku ya, insya Allah nanti Allah kasih aku sebuah yang terbaik menjadi imamku. Amin. Seorang laki-laki yang soleh, yang baik, bertanggung jawab, lebih cerdas dari diriku, bisa membimbing, bisa menyayangi aku dan keluargaku. Amin. Dan ingin mempunyai anak, ingin mempunyai keluarga yang utuh, keluarga kecil. Ya, mudah-mudahan nanti kakaknya setelah udah nikah diberi kesehatan. Tidak gelisah-gelisah lagi. Dan menjadi manusia yang berguna bagi manusia lain. Ini saudaraku, kakak ini sempat kuliah, tapi tidak selesai. Mengapa tidak selesai kuliah kemarin? Waktu itu kan COVID. Aku kuliahnya sambil kerja. Kerja di mana dulu? Di Hotel Antares Medan. Oh, di Medan kuliahnya. Jadi karena aku di PHK, nggak ada gaji masuk, jadinya aku kuliah lagi, aku pulang sini. Di PHK aku dari hotel itu. Sudah sampai semester berapa? 4 atau 5. 4 atau 5 ya. Biasa tidur siang jam berapa? Jam 11. Jam 11. Siap duha gitu, tidur sampai jam 1, nanti zuhur. Siap zuhur, golek-golek lagi, baru nanti sore ada kerjaan sedikit lah, bantu kakak buat kue. Bantu kakak buat kue, bantu mama buat kue juga. Mama buat kue juga. Bantulah untuk bantu-bantu bersihkan rumah, halaman. Buat kesibukan, jangan hanya di kamar. Nanti malah berpikir yang macam-macam tuh nanti. Jadi ini udah minum obat tadi dah? Pagi udah. Udah, tinggal nanti malam aja minum obatnya. Ini obatnya saudaraku yang diberikan dari rumah sakit awal Bros. Alhamdulillah kakaknya juga berobat secara rutin. Ya, kita harap nanti kakaknya bisa sembuh, bisa bekerja, bisa mempunyai keluarga yang utuh. Itu harapan kita.
Malam tadi kan pergi nih, pergi koro-koro katanya. Izin enggak sama yang di rumah? Iya izin, kakak bilang pergilah, abang pergilah. Walaupun izinnya kayak gitu-gitu, tapi aku orang tahu gitu. Mau kerja apa rencana? Kayak jualan gitu, kayak yang bisnis yang dianjurkan Rasulullah gitu. Bisnis yang dianjurkan Rasulullah, bisnis apa? Berdagang. Berdagang. Kakak nak berdagang apa? Nak jual itu makanan-makanan sehat, herbal kayak madu, siasin, kurma, buah-buahan gitu. Mudah-mudahan nanti tercapai keinginannya ya. Ya, amin ya semesta. Amin ya semesta. Ya, semoga apa yang kakaknya inginkan mudah-mudahan terkabulkan. Iya, aku mau jadi orang kaya biar bantu orang-orang miskin. Kenal enggak sama saya? Tuh, pokoknya kenalnya tuh nih. Dari mana kenal sama YouTube, saya? YouTube yang ditunjukkan Azam. Bang Andri pergi Muhammad katanya. Bang Andri pergi Mas Susi, bantu-bantu. Mak suka loh. Jadi nanti kalau kakak Salsa punya uang banyak, mau bantu Bang Andri? Tapi mau. Jangan sebut saya tapi. Iya, hamba Allah lah. Hamba Allah. Hamba Allah. Iya Bang Andri, aku punya uang lebih aku mau bantu. Jadi calon suami sekarang ini udah ada gambaran belum? Ada. Udah ada dah. Orang mana? Orang dia main dokter yang ini, aku suka sama dia. Dia tahu enggak kalau Kak Salsa suka sama dia? Tahu. Dari cara pandang dia ke aku. Cara pandang dokter ini? Dari cara gerak-gerik aku dia paham. Udah paham ya. Artinya kan cukup hati aja lah yang mengetahui. Cinta kan tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata kan? Iya. Jadi dokter ini yang suka sama Kak Salsa? Kayaknya mungkin belum tahu. Aku suka dia, tapi pas kemarin aku tanya dia berumah tangga atau belum, bilangnya udah. Ya tak mungkin kan, kita mau diduakan. Emang Kak Salsa mau? Enggak, poligami ya punya kan? Iya. Dokternya siapa nama dokternya? Dokter Endi Panjaitan. Oh, Dokter Endi Panjaitan. Kan di Pulau Rupat ini kan banyak calon suami. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang berkualitas gitu. Maksudnya, yang tipe aku banget tuh nggak ada. Oh, yang tipe Kak Salisa tidak ada? Yang pintar bahasa Inggris, pintar semua pelajaran, pintar banyak bahasa, sehat, tinggi. Jadi kakak mau cari calon suami yang pintar bahasa Inggris, yang pintar segalanya, tinggi, putih. Putih jangan enggak. Aku nggak suka yang putih. Cowok tuh nggak maskulin kalau putih, nggak suka. Tidak sangar ya. Jadi harus sawo mateng lah, hitam-hitam manis. Itulah yang diinginkan oleh Kak Salisa, saudaraku. Berat nggak? Nggak berat lah. Kalau untuk Kak Salisa tak berat. Mudah-mudahan masih ada stok di Pulau Rupat nih. Stok laki-laki tampan. Stok laki-laki gagah. Tapi yang Bang Andri inginkan tetap fokus makan obat, ya. Kalau kira-kira udah mulai gelisah, mulai terdengar sesuatu bisikan-bisikan dan sesuatu yang membuat kita selalu ingin marah, cepat minum obat. Jadi kalau kakak minum obat pagi, ya jam 7, nanti jam 7 malam tuh udah habis dosisnya. Baru minum lagi malam sampai besok pagi. Jadi makanya dibuat 1 hari 2 kali. Maksud awak kalau jam 2, kan jam siang udah minum obat pagi nih. Misalnya jam 10 aku resah, nggak boleh minum obat lagi? Boleh. Tambahkan aja langsung 1 lagi. Jangan nunggu nanti siang. Karena kondisinya kan saat itu mungkin dosis obat tidak tercover. Ya. Jadi ketika kakak gelisah, jangan nunggu sore lagi minum obat. Iya. Dinaikkan dosisnya. Iya. Karena kan kakak cuma dapat obat pil aja kan, obat suntikan kan tidak ada. Iya. Kenal sama Nantan? Kenal yang bestinya Kak Salman sini. Kenapa tak sama Nantan aja? Nantan kan ngapa? Nantan tak maskulin. Oh, Nantan tak maskulin. Nantan putih, terlalu putih. Iya. Keputihan nanti enggak? Geli jorok banget, nggak ada otak. Jadi geli. Walaupun Nantan mungkin kurang sangar gitu. Iya, apa terlalu soft spoken. Nggak ada kayak garang gitu, nggak ada. Tapi takut nanti kalau terlalu garang KDRT. Ini Nantan nih kameramen saya. Kalau dapat si Nantan, jujur dia penuh kasih sayang. Tidak ada yang namanya KDRT. Terserahlah kalau Allah pun bilangnya jodohmu tuh. Ya ada ndak rasa Kak Salisa nih dengan Nantan? Nah, belum ada macam mana nak disatukan? Biar Allah aja yang nyatukan siapapun jodoh aku. Ya tapi kita kan harus berusaha, harus membuka diri. Ada Ustadz bilang perempuan tidak wajib mencari jodohnya, cukup berdoakan saja.
Doa saja minta jodoh kan. Doa saja. Nanti ada yang datang. Gitu. Menurut Bang Andri gimana? Ya kalau menurut saya setiap doa itu harus diimbangi dengan ikhtiar. Cuma karena kita perempuan, tidaklah terlalu kita itu mencari itu seolah-olah seperti laki-laki mencari pasangan. Iya, itu maksudnya. Makanya kakak ini sehatkan dulu. Ya, supaya nanti pasangan kita juga bisa menerima kakak. Ta'aruf, kalau memang mau ta'aruf. Hindari zina. La taqrabu zina. Ya, supaya nanti kakak mendapatkan pasangan yang Allah berikan dan yang kakak inginkan. Mudah-mudahan doa yang selama ini kakak panjatkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya kan? Berat badan sekarang berapa kilo? Menampak lebih gemukan nih. Kayaknya hampir 80. Enggak, sekarang udah stuck di 75, 76. Olahraga lah. Sore-sore olahraga. Kakak pas dulu aku jogging, baru tahu Bang Andri, aku jalan kaki dari Singinjap ke Batu Panjang, berapa kalori terbakar? Kalau dari Batu Panjang ke Sunginjap itu 4, lebih lah. 8. Lebih, itu mau 20 lebih kilo tuh. Tapi aku kuat, aku kan Power Rangers. Oh iya ya, Power Rangers ya. Jadi waktu lari kemarin itu sempat balik lagi tak ke rumah waktu jogging tuh? Pagi-pagi jam 8, 10 nanti ke rumah Ika atau apa-apa balik ke rumah. Iya. Orang kan jogging kan sesore, 2 jam, 3 jam. Sore ada juga. Ini tidak, jogging pagi balik sore. Ini ke rumah kawan. Kawan ada di Sunginjap. Itu circle. Yang selalu jogging tuh Ika. Kadang ngajak jogging pagi, kadang ngajak jogging sore. Itulah keluhan kami kan, apa, bebes stuck, nggak mau turun. Orang kalau memang mau jogging untuk khusus menurunkan berat badan, membakar lemak, itu dari jam 2 sampai jam 4. Jogging lah, dipakai parasut. Oh, di kota-kota itu joggingnya pagi loh. Pagi itu bukan jogging untuk bakar lemak, dia pagi untuk cari keringat, beda. Orang sore jam 5 goes pakai sepeda sampai jam 6 itu hanya mencari keringat. Dulu kan joggingnya di tepi jalan. Sekarang kakak bilang kalau mau jogging di belakang kantor desa saja. Iyalah, di belakang situ kan dekat. Tepi jalan ini kan kendaraan banyak. Apalagi kakak dalam kondisi kadang pengaruh obat. Dengan minum pagi, sore mau jogging itu kan masih reaksi obat tuh ya. Obatnya harus diminum rutin, harus tepat waktu. Jangan sampai besok kalau Kak Salisa gelisah kemanapun meresahkan masyarakat, nanti kita dikerangkeng nanti. Tak bisa bebas-bebas lagi. Malam jangan terlalu banyak keluar, di rumah aja. Mudah-mudahan kedepannya Kak Salisa diberi kesehatan. Amin, ya Allah. Ya. Niatnya mau mengikuti jejaknya Rasulullah, saudaraku. Ingin berdagang, buka usaha. Ya masa lalu tak usah dipikir-pikir lagi. Aku udah ikhlas kok, dinyakitin aku udah ikhlas. Nyakitinnya macam mana? Tinggalinnya aku sendiri tanpa berpamitan. Tak mungkin lah. Kok bisa seperti itu sih? Allah Bang, dia lagi pergi Bang. Pergi tidak akan kembali lagi? Iya. Atau lah terserah dia mau kembali. Yang penting aku dia nggak ada tempat di hati aku lagi. Sikit pun tak ada? Secercah cahaya pun tak ada? Ada. Sebegitunya hilangnya perasaan aku ke dia. Cuman kadang geram juga ya kan, kalau datang kok sini tampar kok. Karni itu memang Karni besar, tinggi, ganteng, bahasa Inggris. Tapi dia ngasih makan aku pakai uang selot, aku nggak suka. Uang judol ya. Iya. Harus kan uang yang halal. Ini kakaknya, saudaraku. Dia bawaannya tuh ngantuk karena reaksi dari obat ini. Jadi sambil diajak bicara, matanya tuh sambil mau tertidur, ya, mau tertidur. Saya tidak tahu ya, ketika tidak mendapatkan obat rutin ini bagaimana reaksinya. Yang jelas memang agak sedikit marah-marah dan tidak bisa mengontrol emosi. Sore ini apa kegiatan? Mau koro-koro dekat laut. Koro-koro lagi. Sedap tak suaranya nih? Tak tahu. Orang yang dengar, bukan awak yang bilang maksudnya suara tidak. Ya saya memang tak dengar. Coba nyanyi satu lagu. Ya. Lagu apa yang sedap? Satu aja lagunya. Ini Kak Salisa nih mau menyumbangkan sebuah lagu untuk kita, saudaraku. Apa lagunya? Lagunya paling suka tuh yang ini. Akhirnya ku menemukanmu
saat hati ini mulai merapu. ku berharap Kuat sedikit. engkaulah jawaban segala risau hatiku. Dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Bila nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan apa lagi, Bang? Dan bila nanti engkau di sampingku. Jangan pernah letih. Dia sambil nyanyi sambil tidur nih saudaraku, saking ngantuknya, efek dari obat. Suaranya bagus kan saudaraku? Mudah-mudahan nanti datang lagi kita yang kedua. Mau speaker aja kita koro-koro. Iya, besok. Kak Sila tuh bingung. Apa kata dia? Oh, sini speaker lah koro-koro gitu, Kak. Nah, besok kita bawa speaker ya ke sini, Awas kita bohong aja. ya. Kita ajak Kak Salisanya nyanyi. Nyanyi mah di mana? Di rumah ataupun di sini aja lah ya. Kalau sini panas, enak di laut. Angin. Nah, iya. Kita penuhi keinginan Kak Salisa. Makasih, Mau nyanyi bareng ya. Tujuan kita terus membina hubungan saling percaya. Jadi jangan sampai nanti Kak Salisa ini gelisah saudaraku. Ya, yaudah saya permisi dulu. Kasih ya, Bang. Salaman, jangan sampai ini tidak boleh tersentuhan ya, bukan muhrim. Kasih ya. Ya.